minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel, dengan Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada. Mudah-mudahan pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih, yang saya muliakan, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, di sini kembali saya akan mengulas, menerangkan tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Di sini saya akan membahas tentang Allah atau kalimat Allah. Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan salah paham dulu, jangan buruk sangka dulu, jangan memponis dulu, beranggapan macam-macam. Tapi simaklah video saya ini sampai selesai, biar tidak gagal paham, biar tidak salah mengerti. Di sini saya akan membahas tentang Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Ini kedengarannya agak janggal, kedengarannya agak unik, karena mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku belum pernah mendengar, atau kalau memang sudah pernah mendengar, mungkin belum sempat selesai, belum sempat dibahas secara rinci, secara detail, sehingga membuat Bapak Ibu saudara-saudariku bingung dengan kata-kata itu, perkataan itu. Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan, akan menerangkan secara detail, secara rinci, agar supaya Bapak Ibu saudara-saudariku tidak bingung lagi. Baiklah, kita mulai saja membahas tentang Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Mengapa saya bilang begitu? Karena Allah itu adalah nama, ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Allah itu nama, alif lam lam ha. Kalau kita tulis di papan tulis atau di buku, alif lam lam ha, maka itu adalah huruf atau tulisan. Nah, kalau di sebutan, itu adalah sebutan nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Maka tulisan alif lam lam ha itu bukan Tuhan, itu nama Tuhan. Tapi bukan Tuhan, itu nama Tuhan secara tulisan. Allah itu nama Tuhan, sebutan Allah. Kalau secara tulisan alif lam lam ha itu tulisan, alif lam lam ha tulisan. Kalau Allah, kalau sudah dibaca Allah, berarti itu sudah nama Tuhan, Allah. Tapi itu bukan Tuhan. Nah, paham ya Bapak Ibu saudara-saudariku? Ini agak nyeleneh ya kajian kita ini, tapi perlu dipahami biar ngerti, biar tidak salah anggapan nantinya kalau mendengar di mana-mana misalkan. Jadi nggak kaget lagi lah. Makanya saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Karena Allah itu adalah secara tulisan, alif lam lam ha itu tulisan, huruf. Kalau sudah bisa dibaca Allah, berarti itu sudah nama Allah. Nama Allah itu nama Tuhan. Tapi Tuhan
Tuhan itu bukan Allah, Allah itu bukan Tuhan. Bingung juga ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Maka disinilah perlunya kita mengkaji Allah. Kebanyakan kita kan sekarang ini mengenal Allah itu hanya nama, hanya tulisan, hanya huruf. Belum pernah kita itu mengkaji Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Maka dari situlah kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan belajar. Belajar itu metode itu banyak. Belajar mengenal Allah itu metodenya itu banyak ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Ada yang metode melalui sifat 20. Ada yang metodenya mengenal Allah itu melalui mengenal diri, mengkaji diri. Banyak para kiai, para guru itu metodenya itu beda-beda ya, tapi tujuannya satu. Tujuannya mengenal Allah. Itu tidak salah. Metode itu tidak salah. Itu hanya metode rumus untuk mencapai suatu angka gitu Pak. Suatu jawaban angka, bilangan gitu. Ibarat begitulah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, simak terus ya video saya ini biar nggak salah paham. Kalau nanti nggak paham jadi bingung, jadi kita itu mudah menyalahkan orang, mudah menghakimi orang, sesatlah, macam-macam lah anggapan-anggapan yang negatif. Maka dari situ di sini saya membedah kalimat Allah ini, karena kalimat Allah ini adalah tulisan atau huruf yang tujuannya huruf itu untuk menulis kalimat Allah atau nama Allah, dan setelah bisa dibaca Allah maka itulah nama Tuhan, tapi bukan Tuhan ya Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu dipahami. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, jalan mengenal Tuhan atau mengenal Allah itu, ini kan sebutan syariat ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Tuhan itu umum, sebutan orang-orang syariat atau orang awam. Allah pun sama, sebutan orang awam juga, sebutan orang-orang umum juga. Sebenarnya kalau kita mengkaji secara hakikat marifat, Allah itu tidak perlu nama. Allah itu tidak perlu dengan nama-nama itu. Mau disebut Tuhan kah, mau disebut Allah kah, Allah tidak penting. Tidak penting bagi Allah. Allah itu tidak kekurangan apapun. Cuman dalam hukum syariat, dalam hukum adat istiadat, dalam hukum kehidupan dunia fana ini, jadi perlu dikasih nama, perlu ada penyebutan biar tidak keliru dan salah, biar tidak salah apa istilahnya, salah tunjuk, biar tidak salah dalam beranggapan. Maka segala sesuatu itu harus dikasih nama, biar untuk memudahkan pengenalan maksudnya. Kalau ini apa namanya, makanya sewaktu Nabi Adam diciptakan, setelah Nabi Adam sempurna diciptakan, lalu Adam diajarkan oleh Allah langsung semua nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, Allah itu sebenarnya tidak perlu nama, tidak butuh nama. Cuman yang membutuhkan nama itu kita sebagai makhluknya, agar supaya kita itu bisa mengenalinya. Itu sebagai rumusan, ada satu jalan secara syariatnya, secara hukum syariatnya, secara hukum ikhtiarnya. Sebagai Tuhan menunjukkan kita suatu jalan untuk kemudahan kita, agar kita mudah mengenali Dia, mengenali Allah. Maka Tuhan membuat nama-nama itu. Sebenarnya Allah itu tidak bersifat kekurangan, tidak perlu nama.
cuman kita susah memanggilnya apa, bagaimana gitu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, untuk bisa mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam, lebih luas, kita harus mempelajari sifat 20. Karena para ulama rata-rata, para ahli sufi, para wali Allah itu rata-rata mengajarkan kita itu dalam mengenal Allah itu melalui jalan sifat 20 metodenya. Sifat 20 itu nanti ada pembagiannya lagi. Pertama, sifat 20 itu kan ada 20 sifat 20 namanya kan. Ada 20 nama sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. 20 sifat ya, 20 sifat, 20 sifat. Kalau tidak salah yang saya pahami ya, kalau tidak salah yang saya pahami, sifat 20 ini disusun, dikarang oleh Syekh Hasan Basri ya, kalau tidak salah. Itu kalau salah ya tolong di komentar ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Syekh Hasan Basri ini adalah murid dari Baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini adalah seorang tabi'in ya. Hasan Basri adalah seorang tabi'in di zaman tabi'in setelah sahabat ya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, untuk mengenal Allah itu, kalau ingin mengenal Allah, kalau ingin mengenal diri, harus mengkaji sifat 20 ataupun mengkaji diri kita sendiri, mengkaji asal kejadian diri kita. Kalau di dalam kajian diri, kita ini terbagi menjadi 3 bagian, 3 metode, 3 tahap, 3 unsur pembagiannya. Dari Allah, dari ibu dan bapak kita, dari Allah, dari ibu dan dari bapak kita. Itu 3 unsur kejadian diri kita ini, asal kejadian diri kita ini. Itu bisa juga kita mengkaji Tuhan melalui itu, melalui kajian 3 pembagian tadi, 3 pembagian asal kejadian diri itu, dari Allah, dari ayah dan dari ibu kita. Kemudian mengkaji diri ini atau mengenal Tuhan ini bisa juga dikaji melalui sifat 20, dibagi 4, dipecah menjadi 4 nanti di situ pembagiannya sifat 20. Pertama, sifat 20 itu yang pertama adalah wujud nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini ada satu bagian di dalam satu sifat 20 itu. Dalam 20 sifat itu diambil satu. Sifat nafsiyah ini dalam sifat 20 itu diambil satu sifat, yaitu sifat wujud. Sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini diambil lagi dalam sifat 20 itu 5 sifat ya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Itu 5 ya. Itu yang diambil 5 sifat. Itu untuk sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani. Yang ketiga ya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu diambil dari sifat 20 itu ada 7 sifat ya kalau tidak salah, yaitu qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ya, betul, 7 sifat. Berarti sudah 13 ya, 13
13. Sifat nafsiyah tadi wujud, mengambil satu sifat 20 ya, sifat wujud yang diambil untuk sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah mengambil 5 sifat, berarti 6 ditambah 7 berarti 13. Nah inilah 13, rukun 13 diambil dari 13 sifat 20, mengambil dari sifat 20 itu 13. Nah inilah yang perlu dipahami, sifat nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Ini harus dipahami di dalam sholat itu, karena ini berkaitan dengan sholat. Makanya kalau kita mau sholat yang khusyuk, yang tepat, yang sempurna itu harus belajar sifat 20. Pada intinya harus mengenal Tuhan lah, belajar ilmu Tuhan, belajar tentang tauhid lah intinya. Kemudian sifat ma'nawiyah tadi, ma'ani ya, sekarang ma'nawiyah yang terakhir nomor 4 ya. Sifat ma'nawiyah ini mengambil 7 sifat lagi dari sifat 20 ya. Tadi kan udah 13, nah, sisanya 7 sifat ma'nawiyah ini. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Berjumlahlah yang keempatnya itu, keempat pembagian ini menjadi berjumlah 20 sifat, pecah menjadi 4 pembagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah sekarang maksud tujuan sifat nafsiyah ini apa maksudnya? Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Nah tadi kan wujud itu wujud Allah semata-mata. Pada waktu itu tidak ada nafsiyah, tidak ada salbiyah, tidak ada ma'ani, tidak ada ma'nawiyah. Wujud semata-mata wujud. Cuman wujudnya itu belum nyata. Jadi Allah sifat wujud pada waktu itu gaib, masih gaib, belum bisa dikenal istilahnya, belum bisa dikenali. Maka pada saat itulah Tuhan pengen dikenali, lalu dibuatnya lah sifat salbiyah. Arti salbiyah itu pindah. Tuhan ini pengen pindah atau bertajali, pengen bertajali biar bisa dikenal. Pindah kemana? Pindah ke sifat salbiyah tadi. Maksudnya sifat salbiyah ini adalah nur zatnya, nur zat. Cuman pada waktu itu belum ada yang mengenali. Waktu dia menjadi nur zat belum bisa dikenali, karena masih dirinya sendiri yang bertajali. Kemudian setelah dia pindah ke sifat salbiyah, pindah lagi sifatnya ke sifat ma'ani. Ma'ani ini maksudnya, maknanya adalah Nur Muhammad. Tadi nur zat ya. Sifat salbiyah itu nur zat. Jadi dari gaib kepada nur zat, dari nur zat ke Nur Muhammad, atau sifat ma'ani. Salbiyah ma'ani. Sifat ma'ani itu maksudnya adalah Nur Muhammad. Nah, tapi di situ masih di alam nur. Masih di alam nur. Belum ada langit, bumi, matahari, bintang, bulan, planet-planet, lautan, daratan, belum ada apa-apa lah. Belum ada surga, neraka, aras, kursi, lauhil mahfuz, belum ada semuanya. Masih ada Nur Muhammad pada waktu itu. Nur Muhammad inilah, dari Nur Muhammad inilah diciptakan segala sesuatu. Inilah sesuai dengan hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Bagi yang sering mengkaji tentang mengenal diri ya, pasti pernah mendengarnya. Apa bunyi hadisnya? Hadis qudsinya, kuntu kanzan makhfiyan
fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa fa arifuni. Innallaha khalaqa ruhan nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqa ruhul alami bisirrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam hadis kudusi? Hadis kudusi ini ya Bapak Ibu saudara-saudariku, maksudnya adalah firman Tuhan, tapi melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu bertajalli ke Muhammad, berfirman melalui Muhammad. Nah, itu maksudnya hadis kudusi ya, langsung. Jadi sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sesungguhnya aku ini adalah zat perbendaharaan yang tersembunyi. Waktu itu Tuhan itu belum bernama Allah ya Bapak Ibu saudara-saudari, perlu dipahami ya, belum bernama Allah, tapi masih menyebut dirinya itu sebagai zat. Bahwasanya aku ini adalah zat perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Tidak ada yang mengenaliku, tidak ada yang mengetahuiku. Maka kata Allah, aku ingin supaya dikenali, diketahui. Maka aku ciptakanlah makhlukku. Maka dengan akulah mereka mengenal aku. Kemudian disambung lagi dengan hadis kudusi berikutnya, bahwasanya Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad itu daripada zatnya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta dan seisinya ini daripada nur Muhammad. Itulah sejarah awal penciptaannya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan bosan-bosannya simak terus kajian hakikat dan ma'rifat dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi kita semua ya, pada umumnya, khususnya ya, maaf ya, bukan menyindir, bukan apa, bagi Bapak Ibu yang sudah berumur, yang udah umurnya udah agak gimana gitu, udah usia udah lanjut, perlu sekali mengkaji ini untuk bekal kita pulang ke rahmatullah nanti. Sangat rugi, sangat menyesal nanti Bapak Ibu ya kalau tidak mengkaji ini. Tidak perlu ya, maaf ngomong lah, maaf cerita, maaf berbicara ya, bukan saya niat begitu begini ya. Tidak perlu Bapak Ibu sebenarnya pontang-panting, istilahnya itu tidak perlu bersusah payah beramal ibadah ya. Kalau sudah memahami ilmu ma'rifat, hakikat ma'rifat ini, cukup seadanya saja beramal ibadah ya. Yang penting hakikat ma'rifat itu sudah Bapak Ibu pelajari. Kalau masalah amal ibadah jasmani, Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri kalau memang tidak mampu, kalau memang sudah kurang mampu. Ya kalau mampu tidak masalah, kerjakan saja sewajar-wajarnya. Pada umumnya orang melakukan. Tapi jangan lupa jangan sampai hakikat ma'rifat tidak Bapak Ibu pelajari. Karena inilah kuncinya amal ibadah itu sempurna. Kalau kita sudah mempelajari hakikat dan ma'rifat, walaupun amal ibadah secara syariat, secara zahir kita kurang sempurna, tapi udah sempurna dengan kajian hakikat dan ma'rifat. Karena kita sudah mengetahui asal kejadian diri kita, karena kita sudah tahu kemana kita akan pulang, akan kembali. Itu Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Makanya penting sekali belajar ilmu tentang mengenal diri ini. Awaludina ma'rifatullah. Tidak bosan-bosan saya mengulang-ulang ayat ini, karena kata Rasulullah, balighu anni walau kana ri'al ayah, sampaikan olehmu walaupun hanya sepotong ayat. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah saya di sini merasa terpanggil untuk menerangkan, untuk
untuk membagikan pemahaman saya, keilmuan saya. Jadi mudah-mudahan saja bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada ya. Saya ikhlas, saya ridho membagikan ini agar supaya kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Saya tidak pernah meminta pamrih, saya tidak pernah meminta apapun, saya tidak pernah berniat apapun, apalagi yang sifatnya duniawi ya. Saya ikhlas membagikannya. Hitung-hitung ini adalah bagian dari amal ibadah saya sebagai bentuk pengabdian saya kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya menghendaki agar supaya agama tauhid ini senantiasa hidup sepanjang zaman. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada. Itulah tadi pembahasan tentang metode atau jalan untuk mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan. Sampai mana tadi ya Bapak Ibu saudara-saudariku? Ya 13 ya. Rukun 13 tadi ya, rukun 13 ya. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah itu menjadi 13, diambil 13 di dalam sifat 20 ya. 13 sifat di dalam sifat 20. Berarti sisa 7 ya, sisa 7 yaitu ma'nawiyah. Jadi di dalam sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani itu Bapak Ibu saudara-saudariku, dari sifat Allah itu gaib, kemudian menjadi nur zat, kemudian menjadi nur Muhammad. Ini Bapak Ibu saudara-saudariku belum ada alam semesta ya. Nah, dari Nur Muhammad setelah yang ketiga inilah baru diciptakan alam semesta dan seisinya. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, lalulah sifat maknawiyahnya turun. Kenapa sifat maknawiyahnya? Itulah yang diturunkan kepada manusia, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sifat ma'nawiyahnya itu ada 7 sifat. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ma'nawiyah itulah sifat ma'nawiyah, itulah amanah. 7 sifat itulah amanah yang dimasukkan ke dalam manusia. Makanya manusia itu adalah rahasia Allah. Allah pun rahasia manusia, karena sifat ma'nawiyah inilah yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia manapun itu. Tidak peduli mau manusia orang barat kah, orang timur kah, orang timur tengah kah, orang Cina kah, orang Amerika kah, tidak peduli, yang penting dia manusia. Karena manusia itu asal usulnya dari keturunan anak cucu Adam, dari keturunan Nabi Adam. Semuanya terbit daripada asal usul Adam dan Hawa. Jadi setiap manusia itu memiliki yang 7 sifat manawiyah itu. Itulah makanya kita itu dituntut untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Maka sempurnalah agama kita, sempurnalah tauhid kita. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, setelah maknanya lalu sempurnalah penciptaan itu, sempurnalah rahasia Allah itu di dalam diri manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.